Ini juga kami tim Selamat Pagi Indonesia berkesempatan begitu untuk berbincang-bincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Pemirsa, sarapan bersama tokoh pagi ini menghadirkan orang nomor 2 di DKI Jakarta. Ada Pak Jarod Saiful Hidayat, Wakil Gubernur kita, warga Jakarta. Pak Jarod, terima kasih loh saya udah boleh ke rumah Bapak ikut sarapan. Ibu Happy, makasih banget. Sama-sama, Tris. Pak Jarod, kalau kita ngelihat di media, seringnya ngelihat Pak Ahok nih Pak. Mungkin juga teman-teman warga Jakarta belum mengenal terlalu dalam Pak Jarod gitu. Mungkin ngeliatnya sekali-sekali aja, jarang tampil soalnya Pak. Nah kalau Bapak boleh ringkas nih Pak, 3 kata yang paling menggambarkan Bapak apa aja? 1, sebetulnya saya pemalu. Masa? Terus? 2, tidak punya rasa takut. Ya. 3, gampang ternyuh kepada orang lain. Oke, jadi itu 3 kata yang paling menggambarkan Bapak. Tidak punya rasa takut. Apakah Bapak berarti tidak takut sama tantangan ketika Bapak dipilih jadi Wagub tuh sama sekali nggak takut dengan semua permasalahan Jakarta? Sama sekali tidak takut. Apalagi kalau kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu untuk orang lain, membantu orang lain. Selama kita bersih, selama kita tidak ada salah, kenapa mesti takut? Betul juga sih. Ya. Tapi boleh sambil makan juga, Oh, boleh. Ya, Itu prinsip hidup. Kadang-kadang ada yang takut, ada yang was-was gitu. Jadi enak ngalir saja. Udah setahun belakangan ini kesan-kesan Bapak seperti apa sih? Gini, saya ini kan wakil gubernur untuk menggantikan Pak Ahok. Jadi tugas saya adalah memastikan visi misi Pak Jokowi, Pak Basuki pada tahun 2012 itu bisa terpenuhi. Jadi tidak membuat visi misi sendiri. Jadi karena Bapak saya masuk di tengah-tengah. Mendukung, mengimplementasikan. Nah, resikonya adalah sebagai orang nomor 2, memang mungkin lebih banyak saya bekerja di belakang layar. Pak Ahok yang di depan begitu ya. Kami yang di belakang layar membantu, terutama yang berhubungan dengan masyarakat, karena kan tugasnya saya lebih banyak di luar, sedangkan Pak Ahok lebih banyak di dalam kantor. Itu aja sebetulnya. Bapak pernah bilang juga waktu itu kalau birokrasi itu to serve the people, to protect the people. Betul. Dan Bapak katakan 24 jam itu nggak cukup sama sekali. Kerjanya birokrasi itu kan memang 24 jam. Sejak manusia dalam kandungan itu sudah tugasnya birokrasi sampai dia meninggal dunia. Maka kerja birokrasi itu adalah 24 jam. Contoh misalnya jam 2 banjir datang kiriman, kan gitu kan ya. Kita datang ke sono untuk memastikan perlindungan pada masyarakat, pelayanan pada masyarakat. Berarti sering apa lagi tidur diganggu, lagi bersama keluarga diganggu, harus segera menangani masalah-masalah. Itu biasa ya, karena saya sama istri saya, sama anak-anak udah biasa. 10 tahun saya jadi wali kota kan. Jadi mereka udah terbiasa dengan pola kerja yang, mohon maaf, tidak beraturan gitu loh ya. Ibu sabar banget berarti ya Bu Happy? Ya apa ya, ya nggak sabar tapi mau nggak mau? Ya, harus mau ya. Iya. Sebagai tanggung jawab pendamping Bapak ya memang harus siap untuk itu. Anak-anak juga seperti itu. Sama biasa lah kita, karena udah terbiasa ya. Pola kerja kita, jam kerja kita kan nggak jelas nih. Iya. Sama sekali nggak jelas, jadi tidak bisa diukur. Misalnya jam 7 masuk kantor, jam 4:30 pulang, nggak bisa. Dulu sempat saya diprotes, bukan diprotes, ditanya oleh anak saya yang kecil. Ditanya apa? Ya, ditanya. Dia bandingkan sama teman-temannya. Anak saya yang paling kecil itu kelas 4 ya, mau naik kelas 5 ya. Pada saat dia kelas 2 ditanya teman-temannya, namanya Mesia, kerja ayahmu itu apa toh? Nah gitu kan, bingung kan? Kan gitu. Jadi dia tidak mungkin misalnya ngomong sebagai bapaknya wakil gubernur, nggak mungkin. Oh, nggak pernah dijawab begitu Pak? Tidak pernah. Karena kalau tanya saya selalu tanya gitu, kerjanya ayah itu apa toh? Kok jarang di rumah, keluar terus gitu. Kok nggak seperti papanya, teman-temanku gitu loh. Saya bilang, ayah ini kerjanya guru. Bilangnya kerjanya guru? Guru.
pendidik gitu loh ya. Berarti kan kecil-kecil nih yang diajar ayah, enggak, yang dididik ayah itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, Berarti ketahuan nggak pernah nonton bapaknya di TV kali ya? Anak yang paling kecil. Jarang. Iya, Dulu waktu dia kelas 2, kelas 3 ya. Tapi sekarang sudah tahu. Dia tahu kalau ayahnya wakil gubernur tahu. Mereka udah terbiasa ya kan, dulu wali kota biasa lah, sudah terbiasa. Tapi ketika di Jakarta ini kan beda sama teman-temannya gitu. Kalau di Blitar, nah mereka udah kenal. Oke, Pak, saya tuh masih penasaran sekali hubungan Bapak dengan Pak Ahok. Seperti apa ketika bekerja. Kemudian juga nanti kita akan ngomongin masalah banjir. Tapi jangan dulu dijawab, Pak, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, untuk Anda yang baru bergabung, saya ini lagi sarapan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Pak Jarod, dan juga ada istrinya Bu Happy nih. Tadi sebelum jeda kita sudah ngobrol-ngobrol setahun belakangan ini pemerintahan Pak Jarod membantu Pak Ahok ini seperti apa. Nah sekarang saya pengen nanya-nanya lebih dalam lagi hubungannya Pak Jarod dengan Pak Ahok. Kalau Pak Ahok kan cenderung lebih pendekatannya tuh lebih langsung gitu ya Pak? Meledak-ledak gitu ya? Iya, meledak-ledak. Kalau Pak Ahok itu kan gayanya langsung, Ya, gitu. donasinya keras. Ya. Sehingga kalau saya juga pendekatan seperti itu, birokrasi ini bisa langsung instan. Nah, oleh karena itu saya lebih suka untuk pendekatan yang berbeda. Menurut Bapak orang-orang Jakarta paling pas pendekatannya seperti apa? Perpaduan. Kita tuh mengajarin, memberikan contoh kepada orang dewasa, termasuk anak-anak, ya. Dan itu merupakan pendidikan moral, mental dari kita semua. Di Jakarta memang harus ada kepemimpinan yang tegas, berani, tegas, bersih, gitu kan? Harus itu. Saya cenderung untuk mengambil sikap yang lain, meskipun seringkali dianggap lembek, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Lembek itu malah bagus, lentur toh. Lentur itu bisa kenceng, nah itu bisa kenceng ya, bisa lembut, kan gitu aja. Nah kalau program kerja nih Pak, kita kan warga Jakarta tidak bisa dipungkiri lagi memang masih berhadapan dengan banjir, dengan macet. Saya mau nanya soal banjir dulu nih Pak. Ini udah bulan Januari, awal Januari, nanti biasanya bulan Februari itu mulai banjir-banjir tuh Pak. Tahun ini apakah sudah lebih siap dari tahun lalu, dari setahun yang lalu? Gimana? Insya Allah tahun ini jauh lebih siap ya daripada tahun yang lalu. Karena sejak musim kemarau kemarin, itu kita sudah keruk banyak sungai-sungai. Kalau kita lihat sungai-sungai kita sudah mulai bersih begitu ya. Kemudian kita sudah angkutin sampah, kita sudah normalisasi ya. Pompa air juga sudah bekerja. Kemudian ya, pompa air sudah kita siapkan, kita sudah cek bagus gitu kan. Termasuk yang mobile kita cek. Kemudian kalau nggak cukup, mobil-mobil PMK juga bisa kita kerahkan, terutama untuk daerah-daerah yang ngantong gitu kan. Ini harus disedot ya, harus disedot. Kemudian tergantung sekarang. Karena banjir Jakarta bukan hanya disebabkan karena hujan di Jakarta. Kiriman juga ada ya? Kiriman juga ada dari atas, kemudian diantem juga ada rob dari Jakarta Utara. Tapi insya Allah ini jauh lebih siap. Tapi kalau nanti ada warga nih Pak yang kebanjiran misalnya, tapi mungkin belum tersentuh oleh Pemda gitu mungkin, atau oleh Bapak secara langsung. Apa sih Pak yang mereka bisa lakukan? Apakah bisa langsung nge-tweet ke Pemda supaya langsung diperhatikan, gimana Pak? Bisa. Jalurnya? Kita punya Jakarta Smart City, kita bisa melalui program Clue, ya. Dan kemudian lurah itu pasti sudah bersikap di situ, sudah melakukan langkah-langkah, termasuk dengan PPSU, karena memang garis paling depan, ujung tombak itu adalah kelurahan. Makanya lurah kita perkuat. Oke, itu tadi masalah banjir. Kalau masalah kemacetan kan tentunya nanti hubungannya sama transportasi umum ya kan Pak. Apa sih yang bisa diharapkan oleh masyarakat? Nanti Bapak punya hadiah-hadiah apa saja sih buat nanti tahun-tahun berikutnya? Kira-kira nanti di Jakarta akan ada apa? Apakah akan sudah terintegrasi transportasi umumnya? Bisa diceritain bocoran dikit Pak? Iya,
Jadi kita itu bermimpi gitu ya, Jakarta itu seperti kota besar yang lain di dunia. Contohnya? Contohnya minimal seperti Singapura lah. Oke. Ya, sehingga angkutan umum itu betul-betul bagus. MRT ya, insya Allah 2018 sudah selesai, bisa difungsikan. Terutama yang underpass, yang bawah tanah ya. Kemudian LRT sudah selesai. Kemudian kita terus juga perbaiki sarana Transjakarta ya, busway, jalur busway, mengintegrasikan itu angkutan umum yang maaf ya yang reot-reot begitu ya, itu sudah hilang lah ya. Ini ibu kota negara, tidak lagi bisa seperti itu. Kemudian kita bermimpi nanti 2017 atau 2018 ada kartu Jakartawan. Kartu Jakartawan. Jadi itu kan nanti kartunya bisa buat apa aja tuh Pak? Bisa untuk transportasi, via free, ya. Bisa juga untuk KJP, mereka yang terima kartu Jakarta Pintar. Bisa juga untuk bayar iuran kebersihan atau pemeliharaan Kusunawa, gitu ya. Bisa untuk ke rumah sakit bagi yang BPJS, gitu ya. Itu kartu Jakarta. Bisa untuk parkir. Wow. Ya. All in one pokoknya ya Pak? All in one. Itu yang bisa sosialisasi mulainya diintegrasikan. kapan? Kira-kira target? Tahun ini sudah kita rancang sistemnya begitu, sehingga itu terintegrasi dengan beberapa bank besar. Oke. Ke depan transaksi yang terkait dengan jasa pemerintahan kita upayakan melalui e-money. Semuanya Ya, semuanya nggak pakai pakai e-money, uang. tidak pakai uang kontan. Kontan. Termasuk sekarang di Transjakarta maupun Kopaja yang terintegrasi dengan Transjakarta itu sudah tidak ada lagi uang kontan, pakai e-money. Oh, kita berharap saja ini dapat segera direalisasikan Ya. ya Pak, semua program-programnya, semua harapan-harapan masyarakat. Ya. Kalau kita omongin kayaknya nggak bakal habis-habis, kita nggak Ya. makan-makan juga Nah, nih Pak kita ya. makan, sekarang Kita kita makan makan. dulu ya pemirsa. Sudah dulu ngobrol-ngobrol sama Pak Jarod karena mau sarapan dulu nih sama Bapak dan Ibu. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Sekian dulu sarapan bersama tokoh episode kali ini. Ya. Makan yuk Pak. Ya. Yuk.